Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari baru yang Bapa beri. Kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, tolong kami boleh mengerti akan maksud kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pagi hari ini adalah kehidupan seorang pendoa. Mari membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, sebuah ayat yang sangat singkat sekali tetapi memberi pelajaran bagi kita gereja Tuhan sampai dengan hari ini untuk hidup sebagai seorang pendoa. Berikut kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang pendoa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, seorang pendoa adalah seorang yang harus penuh dengan iman. Pendoa adalah orang yang penuh dengan iman. Di dalam Markus 11 ayat 24 demikian firman Allah berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara, ini tidak mudah sebab manusia pada dasarnya hidup bergantung kepada panca indera. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu yang kita rasa, itulah yang mempengaruhi segenap keberadaan hidup kita. Tetapi ayat ini berkata, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya sebelum kita melihat dengan mata kita, kita sudah percaya bahwa kita menerimanya. Ibrani pasal yang ke-11 berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Apa yang kita tidak lihat, itu menjadi dasar, menjadi bukti dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya di pagi yang baik ini, jadilah pendoa yang penuh dengan iman. Ini tidak mudah, tetapi Paulus berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau firman Allah berkata berdoalah senantiasa, artinya peliharalah iman senantiasa. Ketika kita berdoa dengan iman, maka kita akan mengalami mujizat itu. Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduan permohonan kita. Yang kedua, kehidupan seorang pendoa yang benar, yaitu apa? Mengampuni sesama. Ini sekali lagi kembali kepada satu perjuangan. Mengampuni sesama. Kalau mengampuni orang serumah yang selalu berbuat baik kepada kita, yang mengasihi kita, menyayangi kita, itu sesuatu yang lumrah, wajar dan mudah. Tapi bagaimana dengan seorang yang selalu menyakiti hati kita, berulang, bahkan seorang musuh? Apakah mudah kita mengampuni dia? Mari kita membaca di dalam Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebelum kita berdoa, firman Allah berkata, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sekali lagi saya katakan, ini satu perjuangan. Menjadi seorang pendoa itu tidak mudah. Itu sebabnya seorang pendoa selalu melihat perkara-perkara yang besar. Karena seorang pendoa telah menyalibkan dirinya, menyalibkan dagingnya untuk melakukan apa yang firman Tuhan mau. Pagi, siang, malam kita berdoa. Tapi apakah pagi, siang, malam kita sudah mempraktekkan pengampunan kepada sesama kita? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang menceritakan kekurangan-kekurangan kita. Mengampuni orang yang selalu berkata miring negatif terhadap kita, tentang kita. Mengampuni musuh kita. Tapi kehidupan seorang pendoa yang benar adalah selain dia penuh iman, yang kedua, dia memiliki hati yang siap untuk mengampuni sesama. Dan saya percaya Roh Kudus akan bantu saudara dan saya. Sebagaimana Yesus di atas kayu salib, dia berdoa. Ucapan-ucapan Yesus di kayu salib adalah doa syafaat. Dan salah satu ucapan yang terkenal, yang luar biasa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita beralih sekarang kepada poin yang ketiga. Bagaimana kehidupan seorang pendoa yang benar. Yang ketiga adalah seorang pendoa yang benar selalu memperhatikan orang
lemah di sekitar dia. Bapak Ibu, ada seorang bernama Cornelius. Saya mengajak kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul 10 ayat 2 dimulai. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Artinya tetap memperhatikan orang lemah. Orang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Orang-orang yang sedang menangis, orang-orang yang tidak mempunyai daya. Cornelius dikatakan dia saleh, dia takut akan Allah. Dia berdoa, mempunyai kehidupan doa yang baik. Dan firman Allah berkata dia selalu memberi bantuan, memberi sedekah kepada orang-orang yang lemah, kepada umat Allah yang tidak mampu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ketika kita berdoa, kita diingatkan untuk mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Berbagi dengan mereka, mendoakan mereka, membantu mereka, memberi semangat, memberi penghiburan kepada yang susah. Hidup kita bukan hanya dipersembahkan kepada Allah lewat doa, mesbah doa, tetapi hidup kita pun juga dipersembahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang susah. Dan firman Allah berkata kepada Cornelius, dikatakan situ, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Artinya apa? Allah menjawab doa-doa dari Cornelius. Menjadi doa saudara dan saya, kiranya Tuhan tolong kita menjadi seorang pendoa yang benar, di mana kita mampu melakukan seperti apa yang Cornelius lakukan, membantu orang yang lemah. Dan kita kembali beralih kepada poin yang keempat. Bagaimana kehidupan seorang pendoa? Yang keempat yaitu seorang pendoa selalu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Seorang pendoa selalu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya penggal ayat ini, bagian B, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Allah berkata di sini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seorang pendoa yang benar selalu penuh dengan ucapan syukur. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, senang dan susah, tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Ketika beruntung, ketika rugi, ketika di dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik, dalam segala sesuatu yang dialami dalam lika-liku kehidupan, dalam dinamika kehidupan ini, maka firman Allah berkata, seorang pendoa selalu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, warnai doa kita dengan ucapan syukur. Jangan hanya cerita kepada Tuhan masalah kita dari awal sampai pada akhirnya dengan menangis, dengan air mata. Saya katakan itu tidak salah. Sebab alam menampung air mata kita dalam kirbatnya.
Tetapi mari doa kita biarlah menjadi doa yang berkualitas, doa yang bernilai lebih. Oleh karena di dalam doa kita, walaupun kita menangis, tetapi ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hidup kita. Seperti Ayub, dia menangis karena 10 anaknya meninggal. Dia menangis karena harta bendanya hilang, lenyap. Terakhir dia menangis karena kesehatannya direnggut. Tapi di tengah-tengah tangisannya, dia tetap menyembah Tuhan. Saya percaya dia bersyukur di tengah air mata. Dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk? Dia terima yang buruk itu dengan ucapan syukur, hati penuh syukur, terima kasih kepada Allah. Inilah kehidupan seorang pendoa yang benar. Itu sebabnya di ujung perjuangan Ayub, di ujung doa-doa Ayub, Tuhan mengembalikan berkat 2 kali ganda dalam kehidupan Ayub. Kalau Tuhan berkata tetaplah berdoa, artinya tetaplah bersyukur. Saudara sekalian, mari mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Alasan kita bersyukur adalah karena Tuhan sangat baik, setia. Dia sangat setia dalam kehidupan kita. Alasan kita bersyukur karena Yesus sudah memberi dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Alasan kita bersyukur karena keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadilah pendoa yang selalu menaikkan ucapan syukur. Dan yang terakhir, bagaimana kehidupan seorang pendoa yang benar. Yang terakhir, seorang pendoa hidup dalam kerendahan hati. Amin. Amin. Hidup dalam kerendahan hati. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, demikian firman Allah berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, ini bicara mengenai kerendahan hati, merasa tidak mampu di hadapan Allah, merasa diri bukan siapa-siapa di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kita tidak protes, kita tidak marah kepada Allah. Mungkin akibat konsekuensi pelanggaran kita. Kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tapi tetap kita datang kepada Allah sebagai yang kudus satu-satunya yang benar. Dan berkata, aku perlu pembenaran darimu, aku perlu pengampunan darimu, aku perlu pemulihan darimu. Kita datang seperti bejana yang dihancurkan oleh Allah dan dibentuk kembali. Itulah kerendahan hati dari seorang pendoa. Seperti seorang pemungut cukai yang datang di bait Allah dan berdoa. Dia tundukkan kepala. Dia berkata, saya kotor Tuhan. Saya tahu, saya sadar, saya salah. Saya berdosa. Saya tahu Tuhan, saya tidak benar, saya tidak layak. Tapi ampuni saya Tuhan. Kerendahan hati yang luar biasa dari pemungut cukai. Dan Tuhan berkata bahwa pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, disertai oleh Allah, doanya didengar oleh Allah. Bapak Ibu, seorang pendoa yang benar adalah seorang yang pertama penuh iman. Yang kedua, mengampuni sesama. Yang ketiga, seorang pendoa yang memperhatikan orang yang lemah. Yang keempat, seorang pendoa yang selalu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang kelima, seorang pendoa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Tetaplah berdoa dan kiranya Allah yang mendengar doa yang kita naikkan. Sebagaimana Cornelius didengar dan Tuhan hadir dalam hidupnya. Saya percaya hari ini, di hari yang baru ini, Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Dia mendengar doa kita dan dia menyatakan jawabannya. Dia menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami nikmati di pagi yang baik ini. Engkau mengajar kami untuk tetaplah berdoa. Untuk terus berseru berdoa meminta kepada Engkau. Karena Engkau yang mendengar dan Engkau punya kuasa.
untuk menjawab doa dan pergumulan kami. Bapa, berikan kami hati yang penuh dengan iman. Bahkan tolong kami untuk dapat mengampuni sesama, bahkan musuh kami sekalipun. Karena itu yang menyenangkan hatimu dan Engkau mendengar doa-doa kami. Agar kami juga memperhatikan orang yang lemah. Agar kami mampu menaikkan ucapan syukur bahkan di tengah air mata sekalipun. Bahkan kami mampu berdoa di dalam kerendahan hati, karena itu yang menyenangkan Engkau. Terima kasih, ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam doa tapi dengan sikap hati yang salah. Ampuni kami, Roh Kudus tolong kami, ubah pola doa kami agar hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, berkati pekerjaan, berkati pendidikan perkuliahan, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan alami kelimpahan dari Tuhan, yang jauh Tuhan bawa kembali dekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati gembala sidang yang ada, staf gembala diaken, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan. Bapa, kami semua adalah pekerja-pekerjamu. Beri kami urapan baru, kekuatan baru untuk terus bekerja, melayani bersama dengan Engkau, majikan yang baik, sumber kekuatan kami. Berkati Indonesia, berkati Provinsi Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal, bahkan rumah di mana kami ada. Pagari dengan barisan malaikat dari sorga segala gangguan orang jahat, kuasa kegelapan, bencana alam, kecelakaan, sakit, penyakit, wabah, virus, corona, roh maut yang mau mengganggu umatmu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati presiden kami, jajaran menteri kabinet, para medis, dokter, perawat, TNI, Polri. Tuhan tolong lalukan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau berdaulat atas negara kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.